Ini materinya segar ya, kita semangat banget. Hidup mulia, mati masuk surga. Kita gamping gitu. Ini sebuah cita-cita, sebuah moto. Nek motonya mujahidin, motonya orang-orang pejuang itu iskarima, apa iskarima awmut sahida, hidup mulia atau mati syahid. Gandeng kita wong Jawa, wong Indonesia digawe gampang, urip mulya mati swarga. Nah, tapi itu kan ada kisi-kisinya, ada jalan yang harus ditempuh toh. Untuk mendapatkan suatu kemuliaan di sisi Allah, juga mendapatkan ridho dan jannahnya Allah. Ini ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan, langkah konkret. Yang pertama, untuk meraih kemuliaan, untuk mendapatkan mulia di sisi Allah itu, saya disinikan ada 3 hal. Bil Islam, bil Quran, dan bil taqwa. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu dengan bil Islam, dengan Islam. Ada orang memeluk Islam, ini luar biasa. Akan selamat. Islam itu berserah diri. Artinya Islam, Muslim itu berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Ini berserah diri kepada itu Islam atau Muslim. Nah, Islam kita yang supaya mendapatkan sejahtera di dunia wal akhirah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yaitu Islam secara keseluruhan. Namanya apa Bu? Islam kafah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat juga surat Al-Baqarah ayat 208 atau 210. Nah, kita buka sama-sama surat Al-Baqarah ayat 208 ya Bu. Coba dibaca Bu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jelas. Jadi orang itu kalau berislam dengan sungguh-sungguh akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ra'sul amril Islam. Ra'sul amril Islam. Wa qiyamuhu as-shalah. Wadur, dan puncak ketinggian Islam al-jihad fisabilillah. Jadi pokok urusan, pokok masalah itu adalah Islam. Jadi kita hidup di dunia itu karena Islam, pokok masalah. Nah, wa qiyamuhu, dan tiangnya, penyangganya Islam adalah as-shalah, sholat. Kan dalilnya barang siapa mendirikan sholat berarti mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat berarti merubuhkan agamanya. Jelas dalilnya Islam. Dan banyak sekali nanti Islam dijelaskan banyak. Kita ambil poinnya saja bahwa dengan Islam akan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua bil Quran, kita singkat aja. Dengan Al-Quran. Barang siapa memuliakan Islam akan dimuliakan Allah. Barang siapa menghinakan Quran akan dihinakan Allah. Bagaimana cara memuliakan Islam? Yang pertama, mau membacanya. Sebab membaca mendapatkan 10 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan. Banyak khatam tiap bulan. Berapa pahalanya? Luar biasa. Membacanya. Dan membaca nanti ada kaidahnya Bu, membaca dengan benar dan tartil kan. Nah, nanti pelajaran membaca itu
ada pelajaran tajwid, ada pelajaran tahsin. Kemudian mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dipelajari itu luar biasa. Tahapan-tahapannya itu ada mempelajari terjemahnya, mempelajari tafsirnya, mempelajari nahwu sorobnya, bahasa Arabnya, keindahan bahasanya, dan itu banyak sekali. Jadi ini mempelajari Al-Quran. Bagaimana asbabun nuzulnya, sebab turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah, apa ayat-ayat turun yang diturunkan di Madinah, apa itu asbabun nuzul, apa itu Maki Madani tadi sudah. Maki Madani. Ada pelajaran ulumul Quran ada Bu. Ada Muhammad, ada Muhtasabihat. Ada Al-Quran yang dihapus hukumnya diganti hukum lain. Ada. Nasih mansuh namanya itu. Ini baru mempelajari Al-Quran sudah banyak ya. Kemudian yang ketiga taratannya menghafal Al-Quran. Menghafal bil ghaib, ada menghafal dengan membaca, dengan melihat, dengan menulis, banyak sekali cara membaca. Menghafal Al-Quran itu akan melihat dengan menghafal Al-Quran. Banyak sekali orang dinaikkan haji atau diumrohkan karena hafal Al-Quran. Akan mendapatkan bonus di dunia orang menghafal Al-Quran, apalagi nanti di tiga sudah menghafal. Yang keempat, beramal dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kelima, mendakwahkan Al-Quran, mengajar Al-Quran. Khairukum apa Bu? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajar Quran dan belajar Al-Quran. Belajar mengajar Al-Quran. Sebaik-baik umat, baik-baik manusia berdakwah dengan Al-Quran. Dan yang keenam adalah membela Al-Quran. Apabila ada orang yang mendustakan atau menghina Al-Quran, maka kita bela. Ada orang yang injak-injak Quran, ada orang yang meludahi Al-Quran, ada yang mengencini Al-Quran, ada yang membakar Al-Quran, ada yang merobek-robek Al-Quran. Nah, kita bela. Sudah banyak sekali kejadian. Yang ketiga adalah bitakwa, dengan takwa. Takwa Allah. Dalilnya apa Bu? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sudah ketemu Bu? 13. Al-Hujurat Al-13. Yang di tengah itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa di situ akan diberi kebaikan, kemuliaan di dunia, juga kebaikan dan kemuliaan di akhirat. Di dunia akan diberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam surat At-Tolak nanti dari ayat 2 sampai ayat 5. Surat ayat 2 dan 3 itu, barang siapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat 2 dan 3. Kemudian di ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kemudahan dalam urusannya. Dimudahkan urusannya. Kemudian yang kelima, ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'tim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya.
Jadi akan dihapus dosa kesalahannya dan dilipatkan pahalanya. Ini di dunia. Dan solusi terhadap memiliki keturunan yang lemah supaya sejahtera adalah dengan takwa. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-9, wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara yang benar, berkata yang benar. Takwa Allah dan berbicara yang benar. Jadi inti daripada untuk meninggalkan keturunan yang handal, yang istimewa dalam mendidik anak supaya menjadi anak yang militan, ini adalah dididik lisannya berkata benar, lurus lisannya, dan didik hatinya supaya benar, sidik di dalam hati, yaitu lurus hati. Jadi pendidikan utama terhadap anak-anak keturunan kita adalah pendidikan lisan yang baik dan pendidikan hati yang baik, supaya hatinya qalbun salim, hatinya selamat. Sebab menghadap Allah itu dengan qalbun salim, ya akan diterima, akan dimasukkan ke surga itu hatinya yang bersih dari kotoran-kotoran penyakit hati. Nanti ada materi berikutnya. Kemudian di akhirat akan diberi surga. Di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masih banyak lagi ayat-ayat tentang surga yang berkaitan dengan ini. Jadi mulia di dunia itu mulia, di akhirat masuk surga. Ini cita-cita. Maka dalam rangka mengejar cita-cita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada tangga-tangga yang harus ditempuh atau dilalui. Yang pertama adalah perbaiki ibadah kalian untuk meraih cita-cita kalian. Cita-cita. Perbaikilah ibadah kalian, memperbaiki ibadah dalam rangka meraih cita-cita. Contohnya tadi iskariman aumut sahidan, hidup mulia atau mati syahid, atau yang di dalam pamflet hidup mulia mati masuk surga. Jadi ini cita-cita, sebuah cita-cita yang harus supaya kita tercapai sungguh-sungguh di dalam ibadah. Lah, bentuk-bentuk ibadah itu banyak sekali. Di dalam rangka meraih cita-cita hidup mulia mati masuk surga adalah ini konkret ya Bu, langkah-langkah konkret untuk supaya di dunia itu hidupnya mulia dan di akhirat masuk surga. Langkah konkretnya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Itu yang berkaitan dengan tahiyatun nafs, perbaikan hati. Perlu hati itu dididik supaya taat kepada Allah, supaya tunduk patuh kepada Allah, supaya dekat kepada Allah, supaya takut kepada Allah. Ini pendidikan hati. Mahabbah kepada Allah itu terbentuk, atau cinta kepada Allah terbentuk dengan rasa roja, berharap kepada Allah, dan khauf, takut kepada Allah, akan menumbuhkan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Berharap dan takut kepada Allah akan menghasilkan mahabbatullah, kecintaan Allah. Kemudian meningkatkan ibadah-ibadah yang wajib. Jelas ya?
tekun dalam melaksanakan menjalankan sholat 5 waktu, puasa, dan ibadah wajib yang lainnya. Ditambah ibadah sunnah, diantaranya qiyamul lail, sholat rawatib, sholat duha, juga zikir pagi dan sore, zikir dan doa. Ini ibadah-ibadah sunnah, nafilah tambahan. Sholat sunnah, baik rawatib, sholat duha, qiyamul lail, sholat malam, kemudian doa dan zikir. Tadi sudah dibacakan doa-doa. Doa-doa tadi sudah tahu. Dan masih banyak lagi, itu sebagian doa-doa. Kemudian memperbaiki hubungan sesama manusia, habluminana, setelah beres habluminallah, hubungan kepada Allah, kemudian habluminas, hubungan baik kepada manusia. Meminta maaf dan memaafkan. Minta maaf apabila salah dan keliru, dan apabila orang lain yang keliru salah kita memaafkan. Ini yang pertama. Meminta maaf dan memaafkan. Ini habluminanas. Kecepatan Bu. Masya Allah. Jadi tak lon-lon. Yang ketinggalan yang mana? Tidak ada yang ketinggalan. Cuma itu poin-poinnya yang tadi tanda-tanda itu yang nomor 1. Perbaiki ibadah kalian, meraih cita-citamu. Terus adakah yang kedua? Atau itu tadi masih nomor 1. Nomor 1 ada keterangan A, B, C, D, E, F. Nanti baru nomor 2. Ini kan selingan dari kemarin, Bu. Ini kan tak selingin enggak. Yang kemarin apa materinya? Menjadi muslimah yang hebat, menjadi wanita hebat atau muslimah yang hebat. Ini tak selingi ini. Diselingi di luar itu loh Bu. Ini selingan untuk meraih cita-cita. Kemudian menjalin silaturahmi. Untuk habluminanas tadi minta maaf dan memaafkan. Yang kedua sekarang adalah menjalin silaturahmi. Nanti cari materi sendiri ya Bu, di Google banyak. Ini tak ngei kisi-kisinya saja. Nanti cari silaturahmi apa, golek Google banyak dalile, contohnya banyak. Ini kan kita wanita hebat diantaranya pinjam buka Google. Ada. Lah wong bakul kuota kok rene kuota piye to? Pasang wifi Bu. Nanti minta ibu yang jilbab kuning nanti ada di sana. Joneh mung kuotane. HP ini ada. Sak HP ini ya Bu ada. Wani piro. Nek rostate gratis. Ini cuma intermezzo bukan untuk sungguh-sungguh ya apa-apa. HP ini wis hang-hang ya. Ya, saya itu ada 55 grup. Lah grup dari anak 7 dari sekolahan, kemudian grup wali. Kemudian grup dari ustadz sendiri banyak sekali. Istrinya cuma nebeng. Jadi kalau ada apa itu minta pinjam saya. HP-nya 1 berdua sama istri. Ya ngirit lah. Nanti kalau ada yang hibah. Silaturahmi sudah ya Bu, silaturahmi. Yang ketiga, berbuat baik sama anak dan keluarga. Jadi kenjobo itu apa meneh di dalamnya ya Bu. Berbuat baik sama istri dan anaknya atau keluarga. Materi ini Islahul Buyut, perbaikan rumah tangga. Ini ada bukunya tersendiri, Islahul Buyut. Kemudian menyelesaikan amanah dan tanggung jawab. Ketiga ini. Di antaranya adalah berkaitan dengan hutang. Menyelesaikan hutang. Wakaf harta. Wakaf di lemah kokean ini ya. Disedekahkan, diwakafkan di masjid, di pondok pesantren, di rumah Quran dan sebagainya.
sing kokean lemah. Mewakafkan harta, juga wasiat, membuat wasiat. Selanjutnya nomor berapa, Bu? 4. Memperbanyak amal sunnah. Berkaitannya dengan sedekah harian, membaca Quran, membaca dan mempelajari Al-Quran, sholat rawatib, sholat duha. Kemudian yang kelima, bertobat dengan taubatan nasuha, yang berkaitan dengan mawas diri atau muhasabah. Kemudian mengganti kesalahan dengan perbuatan yang baik. Apabila melakukan kesalahan, maka imbangilah dengan perbuatan yang baik, supaya perbuatan baik itu menghapus kesalahannya. Yang keenam langsung, menjaga kesabaran dan keikhlasan. Komplit ya, Bu. Menjaga kesabaran dan keikhlasan. Sabar dalam menjalankan ujian, sabar dalam melaksanakan ketaatan, dan sabar meninggalkan apa, Bu? Perbuatan dosa dan maksiat. Sabar meninggalkan larangan Allah. Ketujuh, sobat. Sing kleru sing salah ya, biasa ya. Meningkatkan kualitas iman. Ibadahnya juga berkaitan dengan ibadahnya hati, kualitas iman. Maka di sini belajar rukun iman, dari iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir. Kemudian berdoa untuk supaya husnul khotimah, mati dalam kebaikan. Doa-doa yang berkaitan supaya besok kita mati dalam kebaikan. Husnul khotimah. Jangan suul khotimah loh. Husnul. Tulisannya husnul khotimah. Yang ke-8. Ini baru nomor 1 ya tadi, Bu. Tadi baru 7 toh, Bu. Sekarang 8. 8, Bu. Tadi baru 7, meningkatkan kualitas iman. Ya, sekarang 8, menyebarkan kebaikan dan ilmu. 8, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu di sini perlu teladan atau uswatun hasanah. Menyampaikan ilmu dengan uswatun hasanah, contoh yang baik. Ke-9, memperbanyak amal jariyah. Memperbanyak amal jariyah. Ke-10, bersiap menghadap Allah dengan ridho. Nah, ini bersiap menghadap Allah dengan ridho. Kalau menghadap Allah itu dengan ridho kan akan diberi keridhaan Allah, juga jannahnya Allah. Yang pertama adalah yang ke-10, masing-masing 10 ini. Keterangan A, 10A. Menerima takdir Allah dengan ridho. Menerima takdir Allah dengan ridho. Yang kedua, memperbanyak syukur kepada Allah. Ada 10 poin dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Lagi siji ya, Bu. Angka poinnya ada 10 nanti. Masalah ya. Inilah mencari surga dan mencari kemuliaan nek raukeh musiti. Nomor 1 aja keterangannya 10, nanti nomor 2. Yang penting kita tahu kisi-kisinya dulu, nanti prakteknya sambil berjalan. Memahaminya juga sambil berjalan. Ibu-ibu yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka berjuang untuk mengejar cita-cita, yang kedua adalah ikhlas dalam meraih cita-cita supaya hatinya istiqomah. Nomor 2 tadi baru 1, keterangannya 10. Ini sekarang nomor 2. Tadi nomor 1 keterangannya 10, sekarang nomor 2.
Ya Allah Gusti. Lah pengen swarga ora, Bu? Nah, gitu loh. Pengen swarga itu ora gampang, Bu. Yo kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu ya murah, Bu. Ora nganggo modal ya kena kok. Checklist luar biasa. Ya nanti kan satu-satu toh, Bu. Kita akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ya harus berjalan. Saya ibaratkan seperti membuat meja. Ini tidak ujuk-ujuk jadi gini, Bu. Ditanam berapa puluh tahun, ditebang, dibelah, kemudian diamplas, dipotong-potong, dipukul-pukul baru jadi ya, seperti itu. Batu bata itu tidak langsung jadi batu bata, enggak. Perlu dilebet banyu, didia, dicitak, dipepe, kan, dibakar. Prosesnya seperti itu. Ya, proses menjadi militan juga seperti itu. Proses untuk mendapatkan kemuliaan juga seperti itu. Berdarah-darah. Iya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tangga-tangganya seperti itu. Orang ngerti itu melenceng kan harus pakai gigi-giginya harus sidik-sidik. Yang kedua, ikhlas di dalam meraih cita-cita supaya hatimu istiqomah. Nah, ini yang nomor 2 istiqomah. Ini kan nek cuma sekedar semangat tok, tanpa istiqomah ini tidak tahan lama. Kayak puasa Ramadan. Semangatnya pas Ramadan, nah, supaya istiqomah itu bagaimana amalannya minimal kayak di Ramadan walaupun berkurang jumlahnya. Sholatnya biasanya 11 rakaat, tarawihnya ya. Engko neng setelah Ramadan itu menjadi 3 witir gitu loh. Tapi masih sholat malam loh lah. Nek nganti sholat malam ini melu hilang aja repot kan itu. Paham maksudnya? Tetap qiyamul lail walaupun jumlahnya berkurang. Tapi bagaimana tetap bisa qiyamul lail? Nek takut malamnya tidak bisa sholat, ada kisi-kisinya. Bar sholat isya langsung witir gitu. Ngorok-ngorok itu sudah merdeka bebas. Jadi nanti kalau tidak bisa mengerjakan qiyamul lail, wis minimal witir dulu. Kadang witir abot, betul Bu? Betul. Kabutan HP Bu. Nah ya kita itu kebanyakan tuh banyak sosmednya, kurang sholatnya. Halo, setan gepeng, ngarani setan gepeng barang. Bacaan Qurannya berkurang, baca WA-nya bertambah. Ya marilah kita sedikit-sedikit merubah dari kecintaan terhadap HP menjadi cinta terhadap ibadah itu. Ya sidik-sidik kita paksa. Jadi frekuensi untuk beribadah ditambah, frekuensi untuk maksiat dikurangi. Nah, ikhlas di sini di dalam beribadah supaya istiqomah tadi suka rukun ikhlas, tahu Bu? Rukun ikhlas. Berikhlas supaya ikhlas di dalam beribadah itu apa itu? Hanya mencari ridho Allah, meninggalkan ridho manusia. Hanya mencari ridho Allah, tidak mencari popularitas. Apalagi Bu? Nama. Atau sekarang pencitraan. Menghindari pencitraan. Ikhlas lillah. Ada manusia atau tidaknya tetap beribadah. Banyak orang atau sendirian tetap beribadah. Itu tandanya ikhlas. Tidak mencari jeneng atau jenang. Tidak mencari jeneng, nama atau jenang oleh-oleh. Ikhlas seperti itu. Ewadene itu bonus. Tapi niatnya karena Allah. Nah Ustadz kan biasa tau. Ustadz ini misi itu notol, gimbal, gondol.
Apa Bu? Tahu enggak nodol? Oh, melu mangan itu amplop berkat Bu. Oh, bawa. Itu oleh-oleh. Ini cuma istilah Bu. Supaya apa? Supaya dakwah kita itu cair. Karena dakwah kita di masyarakat Indonesia yang di situ betul-betul butuh penjelasan yang keluar konteks kadang. Lillah itu tidak mencari nama atau mencari dunia, hanya mencari ridho Allah. Apabila Allah memberi itu bonus. Seperti sahabat itu disuruh menyembuhkan penyakitnya kepala suku itu cuma dibacakan basmalah. Mari akhirnya dikasih kambing 1 ekor. Mau coba bismillah itu wedhus. Sangkana sampean wis hafal juz amal. Untuk bis. Bismillah itu wedhus. Juz amal itu apa? Pajero. Panas jaba jero. Kemudian yang ketiga, ini yang penting sekali Bu, menghilangkan penyakit hati. Untuk meraih cita-cita itu penyakit hati harus betul-betul dihilangkan. Iri, dengki, hasad, hasut, sombong, riya, takabur, gumbedi, kumalungkum, banyak sekali. Kaitannya bangga diri, sum'ah. Ini penyakit-penyakit hati. Tidak ikhlas, kesusu, apa Bu kesusu? Tergesa-gesa. Penyakit tergesa-gesa itu Bu. Kurang sareh atau kurang sabar itu tergesa-gesa. Gerusah-gerusuh, kurang perhitungan. Wong Jawa ngarani kaduk wani kurang duga dan lain sebagainya. Nanti bisa penyakit hati dibuka penyakit hati ini. Dan bagaimana cara penyembuhan itu ada kitab tersendiri. Nah, penyakit dan cara penyembuhannya itu ada. Disebutkan penyakitnya, bagaimana langkah-langkahnya, apa akibatnya, apa sebabnya, dan apa solusinya itu ada. Saya punya bukunya. Penyakit contohnya penyakit futur. Nah, penyakit futur itu lemah setelah aktif. Itu nanti sebabnya apa? Solusinya bagaimana dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan pembenahan hati atau penyakit hati. Yang keempat, tak singkat saja ya Bu, biar nanti bisa melurahkan ya. Dilanjutkan besok. Kita sampaikan satu lagi tentang Iqdatul iman. Iqdat apa Bu? Iqdat itu latihan atau persiapan untuk apa Bu? Iqdat diadi. Iqdatul kuwah, persiapan kekuatan. Iqdatul iman, persiapan iman. Iqdat sebagai sarana sunnah untuk kesiapan dan kesungguhan di dalam meraih cita-cita. Iqdat, kesiapan dan kesungguhan dalam meraih cita-cita. Jadi di sini kesiapan dan kesungguhan dalam meraih cita-cita. Nah, iqdat ramudeng seperti itu. Kesiapan dan kesungguhan di dalam meraih cita-cita. Nek pengen hidup mulia, kudune awake tenan-tenan persiapan jasmani dan rohani, harta dan jiwanya, kan gitu. Untuk meraih cita-cita supaya masuk surga. Sebab surga itu tebusane di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 111 dan 112. Panjang Bu itu ayatnya. At-Taubah 111, 112. Sebenarnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, apa? Mereka Allah, mereka berpakat di jalan Allah. Tilang. Mereka berpakat di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian
kemenangan yang agung itu apa Bu syaratnya di situ? Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli diri, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga. Jadi dagangannya itu surga sebagai alat jual belinya. Sebagai alat belinya adalah iya surga dibeli dengan harta dan dirinya. Amwaluhum wa anfusahum. Ambal harta dulu, berkorban harta dulu, baru berkorban jiwa. Nanti ada ayat yang dibalik itu, berkorban jiwa dan harta itu sudah tingkatannya tinggi. Maka untuk meraih surga itu harus pertama latihan ora iman, ora awal, latihan dermawan. Ini nek masih util medit cetil bergidil, jangan harap mendapatkan surga. Jadi orang yang pengen surga dilandasi, didasari dengan dermawan dulu. Nek wis dermawan lagi berkorban yang lain tuh enteng. Berkorban harta masih berat, jangan harap berkorban yang lain untuk mendapatkan jannah. Nah, nanti ayat berikutnya itu konsekuensi daripada pengen mendapatkan jannah itu ayat yang 112. Jadi berat. At-taibun, orang yang akan mendapatkan jannah, orang itu yang mereka adalah orang yang bertaubat dari segala kesalahan kekeliruan. Orang yang bertaubat. At-taibun, al-abidun, orang yang selalu beribadah. Jadi orangnya itu betul-betul tunduk patuh kepada Allah, itu syariatnya itu betul-betul dilaksanakan dari bertobat, taubatan nasuha. Kemudian orang itu selalu beribadah, tidak bosan-bosannya beribadah kepada Allah. Orang yang selalu memuji Allah, tidak lepas dari zikirnya, sampai Rasul mengatakan bahasailah lisanmu dengan zikrullah, dengan zikir kepada. Saya pernah berkata, ibu itu bisa ngomong sehari semalam 20.000 kosakata. Nek kuwi nggon zikir kabeh, pahalanya kan luar biasa. Tapi Rasul mengatakan kebanyakan isinya neraka itu para wanita. Dulu para sahabat harus protes. Kenapa ya Rasulullah? Kami para wanita kok menjadi banyak masuk neraka? Karena dua hal. Satu, tidak bisa menjaga lisan. Yang kedua, tidak bisa membaca perbuatan. Kufur nikmat dan banyak melaknat. Ini kekeliruan kesalahan wanita. Itu tidak bisa menggunakan lisannya untuk berbuat yang baik atau berkata yang baik. Selalu memuji Allah. Coba orang gue ngerasani, gue memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Harus miring-miring aku. Subhanallah, subhanallah. Numpak motor, subhanallah, subhanallah. Atau yang biasa kita kerjakan dirangkai, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ditambah astagfirullahaladzim. Terus sampai tujuan. Ning pikirane tujuannya apa? Engko blonjo iki, engko mipe iki, engko gawean iki urung rampung kae ora rampung terus. Pikirane mung kerja kaya Jokowi ya. Nah, tahu? Apa itu? Memuji Allah. Kemudian kan orang yang melawat, arti melawat itu apa, Bu? Melawat itu silaturahmi ya, Bu, atau mengadakan perjalanan. Atau musafir melawat. Jadi orang yang suka bepergian dalam rangka beribadah atau silaturahmi atau apa atau bisnis dan sebagainya. Yang ruko, yang sujud, ruko sujud itu tentang sholat ya, Bu. Yang ruko dan sujud, ruko itu tenanan, sujud itu tenanan. Karena sedekat-dekatnya dengan Allah orang yang bersujud kepada Allah. Doa sujud ada apa, Bu? Sujud tilawah. Sujud tilawah eneng apa, Bu? Ada kata-kata atau gambar dengan Al-Qur'an apa, Bu? Gambarnya masjid. Ini Al-Qur'an. Ada sujud tilawah, sajadah. Yang ruku, yang sujud. Kemudian kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari berbuat yang mungkar.
Kemudian yang terakhir ini penting, yang menjaga hukum-hukum Allah. Kemarin sing lagi geger apa tahu? Hukum melepas. Wis Bu tanggal 13 wis dianu tuh ketika ndek-ndek ora diprotes ya dadi sesuk ra jilbab mergo diprotes 13 sudah terlaksana. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, orang munafik itu hukum Islam gue coba-coba dulu. Nek ning protes aku bablas langsung. Tapi nek diprotes kembali minta maaf kok. Penak minta maaf. Itu sudah jadi pasal, Bu, sudah menjadi hukum. Maka diprotes besar-besar di sana sini. Itu kan pada karo melegalkan seks bebas di tingkat anak sekolah. Ngeri. Jadi ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala ini tetap bagaimana kita menjunjung tinggi hukum-hukum Allah. Kan ada yang sedikit dipelencengkan ke sana, sedikit dengan itu. Kalau kita tidak kawal hukum-hukum Allah, kita akan merugi. Barangkali ini dulu ya Bu. Jam 3 kita lanjutkan lagi nanti. Jam 3 lebih. Benar datangnya dari Allah, salah dan kurangnya dari pribadi saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.